menyelesaikan tempat tinggal Kak Rinto, yang mudah-mudahan barokah maulid, barokah doa kita bersama, tempat tinggal Kak Rinto jadi tempat tinggal mungzalan mubarakan, tempat tinggal yang penuh dengan keberkahan. Amin amin ya rabbil alamin. Temajaki Batan Kaula akhirnya teringat apa yang disampaikan oleh sahibu Maulid Syarafil Anam. Kitab Maulid Kak Rinto adalah kitab yang menerangkan tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sejak beliau belum dilahirkan, ketika lahir sampai perjalanan hidup beliau sampai wafatnya. Nikah dirangkum dalam kitab Maulid yang beredar Kak Rinto pada Majmu'atul Mawalid. Nikah pada 4 maulid, pada Maulid Syarafil Anam, pada Maulid Azab, pada Maulid Al-Barzanji, pada Maulid Ad-Daibai. Yang terpisah nikah pada Maulid Simtud Durar atau Al-Habsyi, pada juga Maulid Ad-Diyaul Lami', nikah karangan dari Habib Umar bin Hafid bin Syahub Bakar. Dalam kitab Syarafil Anam, Maulid Syarafil Anam kali tadi kasa terangaki bahwa dimin pada seseorang yang tiap bulan Maulid Kak Rinto mabada mauladan nyelamatan lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kak Rinto mempunyai tetangga yang kebetulan beragama Yahudi. Kemudian keluarga yang Yahudi Kak Rinto rajina sebini Kak Rinto mator ka rakanah kaselake mas arwah tang kerbet tibi ruwa mak etitenen bengkok setiap bulan ngariah selalu mabada selamatan, madeteng kancah mapolong keluarga tetangga kapi diundang datang dan parengen jamuan, dan bahkan pulangnya pun juga diberikan bingkisan. Tentu tak sekuni biaya yang dikeluarkan oleh tetangga kita itu arokar pada remah. Maka setelah kaya jawab le ruah engkau ngeding orang Islam ruah di Nabi, yang nabinya itu lahirnya di bulan Engakriyah, bulan Maulid atau Rabiul Awal. Le tetangga batibi ruah dalam rangka mensyukuri dan menghormat kelahirna ngonceng tetangga bentretan diberikan jamuan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi mereka. Oh, dah iya tadi nyelamatan Nabi naruah. Akhirnya 2 orang Kak Rinto terdiam dan akhirnya tertidur. Dalam tedungnya sang bini Kak Rinto amempeh, dalam mempena Kak Rinto sarang Allah paketela atau dinampakkan bahwa beda orang lanceng teki luar biasa, wajahnya bersinar putih bersih dan penuh kewibawaan, diikuti oleh para sahabat di belakangnya yang semua memuliakan dan menghormati orang laki Kak Rinto. Sehingga orang laki Kak Rinto berziarah ke compon orang senyelamatin mauludan Kak Rinto. Akhirnya orang Kak Rinto memberikan diri, atanya deka salah satu sahabat yang mengikuti orang laki Kak Rinto. Pak, ini kesera ya dan panjenengan Kak Rinto sokeun macam wibawan nah nabanya mana panjenengan setuju amul jaaki ben nikah pasera. Akhirnya salah satu sahabat Kak Rinto jawab, beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kami. Beliau datang berziarah ke rumah orang yang mengadakan Maulid Kak Rinto. Kang kenapa liusallimuna liusallimuhu, untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang mabada dan sekaligus berterima kasih beliau kepada orang yang mabada mauludan Kak Rinto. Akhirnya melanjutkan reng bini Kak Rinto, ompam Batan Kaula Kak Rinto mengajukan satu pertanyaan, kira-kira jawab sareng beliau, karena Batan Kaula Kak Rinto agamanya tidak sama dengan agama beliau. Maka reng lake sahabat Kak Rinto menjawab, Bu silahkan panjenengan atanya. Beliau Kak Rinto jangankan panjenengan, anak kecil pun seandainya kalau ada anak kecil menyapa beliau pasti ditanggapi, pasti jawab kelaban seneng, karena beliau Kak Rinto mencintai semua makhluk Allah tanpa terkecuali apapun agamanya.
Akhirnya reng bini kadinto memberana diri nyemak deka orang laki segondeng kadinto ke Kanjeng Nabi kadinto. Akhirnya bertanya, anta Muhammad, panjenengan Nabi Muhammad? Na'am labbaik ana Muhammad. Iya, engkau Muhammad. Umpama baten kaula atanya ka panjenengan Muhammad, pertanyaan napa panjenengan agubris ka baten kaula, napa ngreken deka baten kaula, napa kajawab deka pertanyaan baten kaula. Maka Kanjeng Nabi jawab, Bu, saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan apapun dari seseorang kecuali saya oleh Allah telah diberitahu bahwa orang tersebut telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah pas akhirat cegah orang bini kadinto dalam kondisi akidah sudah berubah, yang tadinya beragama Yahudi semakin menjadi mu'allafah, menjadi mu'allaf, dan berpindah menjadi agama Islam. Artinya para jamaah sama jaki dari cerita kadinto dalam kitab Sarfil Anam bahwa keuntungan orang yang melaksanakan maulid katia sore remangken Bapak Hardi makompol tretan, makom tetangkeh, makompol guru dalam rangka mensyukuri benempaten compok kadinto dengan marabu anjuran setuju mabada maulid nikah berarti compok semabada maulid kadinto erabu ini sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beliau yang hadir di tempat kadinto, tapi juga arwah al-muqaddasah, al-arwah al-muqaddasah, nah ruh-ruh yang suci para sahabat pun juga mengikuti beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turut serta memberikan atau berziarah atau ngerabuin dekat compok kadinto, sekaligus berterima kasih dan berikan ucapan selamat. Lalu yang ketiga, ternyata peringatan Maulid Kadinto nikah berdampak orang yang tadinya beragama non muslim gara-gara bertetangkes sama bermaulid nikah akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tibin kadinto akhirnya dengan kekaguman deka Kanjeng Nabi serabu compok kadinto akhirnya mereka masuk Islam. Melana kelayatoraki dalam kitab Maulid Sentup Duror, Kanjeng Nabi kadinto menabi baca maulidah selalu Rabu. Wa min nasri tibihi tatayyabatil turuk wal manazil. Wa min nasri tibihi, dan dari semerbak harumnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatayyabatit turuk wal manazil, akan menjadi harum jalan-jalan dan rumah-rumah. Compok kadima compok kadinto sebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad nikah menjadi semerbak harum. Jalan yang kita berjalan di atasnya lalu kita berbaca sholawat sepanjang perjalanan, maka jalan kadinto pun juga semerbak aroma harum. Nah, kadinto para hadirin dalam kitab Maulid Ad-Daibai bahwa beliau kadinto salah satu keistimewaan beliau ketika beliau berada di satu tempat kadinto sudah ditinggal selama 1 minggu lamanya, 7 hari, ternyata aroma harumnya nikah ki cekak ya. Jadi pon oleh seminggu tapi aroma harumnya masih melekat, sehingga para sahabat kadinto titen bahkan Kanjeng Nabi lah dapat dina ya bamak tahu ban Arya bau nariyah ini adalah ciri khas Rasulullah, harumnya nikah istimewa, tidak sama dengan aroma-aroma wangi yang lain, sehingga pasar kadinto titen di tempat seera Kanjeng Nabi sampai 1 minggu lamanya ditinggalkan nikah ternyata masih aroma harum kadinto masih terasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami sarang rengkerekelan kadinto tempat saya tempaten oleh seminggu ki cekak gini ki. Kemudian para hadirin mujaki wa bi'arfi dzikrihi ta'ataratil majalis wal mahafil, dan dengan semerbak aroma harumnya beliau maka tempat-tempat di mana kita duduk dan tempat-tempat kita mengadakan haflah atau resepsi pasur secara kadinto ini pun juga menjadi aroma harum, sehingga kita mumpung di bulan Maulid kadinto tontona apapun acara yang kita laksanakan hendaklah dikaitkan dengan diisi juga atau disambung dengan kegiatan acara Maulid. Lebih-lebih betul kaula pernah maca setong makalah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan man jama'a ikhwanan, sapana orang ngumpul lagi kancah, wahayya ta'aman, bentibin kadinto menyiapkan makanan, wa ahla makanan, dan menghiasi tempat,
wa asraja sirajan, dan menghidupkan lampu, wa amila ihsanan, dan dia melaksanakan amal kebaikan, wasara sababan liqiraatil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi penyebab dibacakannya maulid untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'atallahu yaumil qiyamah masyiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka orang saya peduli kadinto, saya ngompol lagi kancana kangku macam maulid kadinto pagi sareng Allah, bekal ekompol lagi sareng para salihin dan orang-orang yang siddiqin. Tidak hanya berkumpul, wa yakunu ma'hum fi jannatin na'im, dan Allah kumpulkan mereka nanti di surga jannatun na'im. Allahumma amin. Nikah bertemu jaki luar biasa, sehingga kelayaturakin sareng Gus Wasil, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang Rasulullah berada di rumah itu, maka tidak butuh lagi lampu, karena rumah itu penuh dengan cahaya. Anta'a itu qad atahu Allahu bil faraji. Setiap orang yang sakit, kalau Rasulullah datang ke orang yang sakit tersebut, maka yang datang adalah datangkan atau Allah berikan kesembuhan, sehingga sakit penyakitnya akan hilang. Termasuk contoh para hadirin majaki, Madinah di Minka itu adalah tempat kemaksiatan. Madinah adalah sebagaimana kota-kota yang lain adalah tempat tinggalnya orang-orang yang menyembah berhala. Kadisaki banyak kemaksiatan yang terjadi di kota tersebut. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari kota Madinah, maka Madinah yang tadinya tempat maksiat, Madinah yang dulunya tempat kemungkaran, maka barakah rabuna kanjeng Nabi, hijrahnya kanjeng Nabi ke kota Madinah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota yang selalu bersinar penuh dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau kota yang tadinya adalah tempat kemaksiatan, tempat kemungkaran, dengan datangnya Rasulullah, kemungkaran akan hilang, kemaksiatan akan sirna. Lalu bagaimana seandainya kalau Rasulullah datang ke sebuah rumah, maka di rumah itu segala kejelekan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian Rasulullah lalu kita letakkan dalam hati kita, maka hati kita yang penuh dengan penyakit sombong, riya, hasud dan iri dan dengki, dengan selalu kita menyebut asma Nabi Muhammad yang kita selalu ingat dalam hati kita, insyaallah hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadin toh para tamu jaki, muka-muka dengan barakan maulid compok kadinto saya semakin esok koren sareng Pak Hardi setia tempat tinggal yang senantiasa Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin.